Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai unsur transisi deret pertama. Video ini dibuat sebagai ujian akhir semester Kimia Anorganik 2 yang diampu oleh Ibu Indah Langitasari, SSC MPD. Sebelumnya perkenalan dulu ya. Yuk simak penjelasannya. Ciri dari unsur transisi deret pertama, yang pertama itu ada skandium, di mana skandium merupakan logam transisi yang lembut dan warnanya putih keperakan dan merupakan mineral yang langka dari Skandinavia. Titanium merupakan logam kuat, sangat ringan, tahan terhadap korosi pada suhu kamar dengan berat jenis hanya 60% dari berat jenis besi. Ketiga ada vanadium. Vanadium yaitu logam keras dan tahan terhadap korosi. Keempat itu ada kronium, yaitu logam keras berwarna putih dan berkilau serta tahan terhadap korosi. Yang kelima itu ada mangan, yaitu kurang tahan terhadap korosi dibandingkan dengan krom. Mangan dapat berkarat pada udara lembab. 6 itu ada besi, yaitu logam putih mengkilat yang sangat berguna karena relatif cukup banyak dan sangat mudah diekstraksi dari biji besi. Itu ada kobalt, yaitu logam yang mudah rapuh tetapi penting secara komersial karena banyak digunakan dalam pembuatan bermacam-macam alloy. Yang kedelapan itu ada nikel, yaitu logam putih mengkilap yang paling populer dan penting dalam persenyawaan organologam. Yang kesembilan itu ada tembaga, yaitu logam yang paling tidak reaktif dari logam transisi lainnya. Terakhir yaitu seng, yaitu memiliki sifat kimia yang sama dengan magnesium karena ion kedua unsur tersebut memiliki ukuran yang sama. Ciri umum yang dimiliki unsur-unsur transisi deret pertama. 1. Memiliki bilangan oksidasi yang banyak, tidak hanya satu. Yang kedua, banyak dari senyawanya bersifat paramagnetik. Yang ketiga, kemampuan unsur transisi membentuk ion-ion yang berwarna. Dan yang terakhir, memiliki kecenderungan yang kuat untuk membentuk senyawa kompleks. Kereaktifan, yaitu sebagian besar logam transisi deret pertama dapat bereaksi dengan unsur-unsur non-logam seperti oksigen dan halogen. Yang kedua, pembentukan ion kompleks, yaitu suatu struktur di mana kation logam disekelilingi oleh dua atau lebih anion atau molekul netral dan disebut dengan ligan. Selanjutnya, jari-jari atom. Jari-jari atom dari skandium ke vanadium menurun secara drastis dan berkurang secara perlahan. Akibatnya, kenaikan muatan inti yang menarik elektron valensi itu lebih kuat. Dari kiri ke kanan, proton bertambah sedangkan kulit valensi tetap. Akibatnya bertambah proton, daya tarik muatan inti terhadap elektron valensi bertambah kuat, sehingga ukuran dari jari-jari atom semakin kecil. Yang terakhir yaitu titik didih dan titik leleh. Bernilai tinggi karena ikatan antar atom logam lebih kuat dibandingkan unsur transisi deret pertama yang lainnya. Unsur Zn jauh lebih rendah karena orbital d-nya terisi penuh, sehingga antar atom seng tidak dapat membentuk ikatan kovalen. Pertama yaitu skandium. Kelimpahan dari skandium dalam kerak bumi yang melimpah yakni 22 bagian per juta berat, 10 bagian per juta mol. Skandium juga merupakan komponen langka di berbagai mineral. Sumber utamanya adalah terfaitit yang ditemukan di Jepang. Ekstraksi logam skandium pertama kali dibuat pada tahun 1938 oleh elektrolisis kalium, litium, dan klorida skandium dalam campuran eutektik. Skandium juga itu dipisahkan dari unsur tanah dengan pengendapan kalium, skandium sulfat, dan
dengan ekstraksi skandium tiosianat dengan etil ether. Skandium dapat diekstraksi dari residu dan pengelolaan uranium. Kegunaan dari skandium yang pertama itu komponen dalam lampu intensitas tinggi, yang kedua paduan aluminium skandium untuk komponen industri dan untuk peralatan olahraga, yang ketiga skandium iodida itu digunakan dalam lampu uap merkuri. Adapun reaksi yang pertama yaitu reaksi dengan air. Reaksinya adalah 2SC ditambah 6H2O akan menghasilkan 2SC3 plus 6H2O. Dan reaksi yang kedua yaitu reaksi dengan oksigen, yaitu reaksinya 4SC ditambah 3O2 akan menghasilkan 2SC2O3. Selanjutnya yaitu titanium. Kelimpahan titanium merupakan unsur yang tersebar luas dalam kulit bumi sekitar 0,6% massa kulit bumi. Titanium ditemukan di meteor dan sampel batuan dari Apollo 17 mengandung 12% dari titanium. Sumber utama titanium adalah ilmenite, rutil, dan perovskit. Selanjutnya yaitu ekstraksi. Produksi titanium melibatkan konversi rutil atau ilmenite ke titanium 4 klorida dengan memanaskan dalam aliran klorida pada suhu 1200 Kelvin yang diikuti dengan reduksi menggunakan magnesium. Logam ini dapat dibuat dengan mengubahnya mula-mula titanium oksida yang ditemukan dalam biji rutil membentuk titanium 4 klorida yang mudah menguap dengan cara memanaskan oksida tersebut dengan karbon dan klor. Persamaan reaksinya yaitu PiO2 plus C plus 2Cl2 menghasilkan PiCl4 plus CO2. PiCl4 mempunyai titik didih rendah yang diuapkan untuk memisahkannya dari campuran yang ada dalam biji. Kemudian direduksi menggunakan magnesium dengan persamaan reaksi PiCl4 plus 2Mg menghasilkan Pi plus 2MgCl2 yang kemudian MgCl2 itu dipindahkan dan dielektrolisis menjadi Mg dan Cl2. Kegunaan titanium itu sendiri yang pertama digunakan sebagai pigmen warna putih dalam pembuatan kertas, cat, plastik, kosmetik, dan lain-lain. Dan yang kedua, komponen dalam konstruksi pesawat terbang. Dan ketiga, titanium oksida digunakan sebagai filter UV di jendela. Selanjutnya yaitu reaksi-reaksi. Titanium dapat bereaksi dengan udara menghasilkan TiO2 dan juga titanium dapat bereaksi dengan air menghasilkan TiO2 plus 2H2. Kemudian titanium bereaksi dengan halogen, tapi titanium tidak bereaksi dengan asam. So, transisi dari pertama yang ketiga yaitu vanadium. Kelimpahan dari vanadium tersebar di kulit bumi sekitar 0,02% massa kulit bumi. Sumber utama vanadium adalah vanadinit, patronit, karnotit, dan biji uranium. Vanadium mengandung mika dan polisulfida proskolit yang terjadi pada batuan fosfat dan dalam beberapa minyak mentah. Untuk ekstraksi vanadium, ferrovanadium mengandung 35% sampai 95% vanadium, dan ferrovanadium dapat dihasilkan dengan mereduksi F2O5 dengan reduksi campuran silikon dan besi. SiO2 yang dihasilkan direaksikan dengan CaO dengan membentuk kerak CaSiO3. Kemudian ferrovanadium dipisahkan dengan kerak CaSiO3. Kegunaan dari vanadium. Vanadium umumnya digunakan untuk paduan dengan logam besi dan titanium. Yang kedua, digunakan dalam pembuatan peralatan yang membutuhkan kekuatan dan kelenturan yang tinggi seperti ban mobil dan alat mesin berkecepatan tinggi. Kemudian vanadium 5 oksida juga digunakan sebagai katalis pada pembuatan asam sulfat. Reaksi-reaksi yang terjadi pada vanadium. Vanadium dapat bereaksi dengan udara dan halogen, tetapi vanadium tidak dapat bereaksi dengan air dan asam.
Selanjutnya yaitu kromium. Kelimpahan kromium pada kerak bumi sekitar 100-300 bagian per juta. Kelimpahan unsur kromium didapat sebagai mineral kromit. Unsur kromium menempati peringkat 20 di antara unsur kimia lainnya dalam kelimpahan di kerak bumi. Kromium adalah kromit yang memiliki struktur spinel normal. Untuk ekstraksi, kromium dapat dibuat dengan cara memanaskan oksida kromium dengan arang atau aluminium. Arang atau aluminium mengambil oksigen dari oksida kromium, meninggalkan logam kromium murni. Untuk kegunaan kromium itu sendiri, yang pertama digunakan secara luas sebagai lapisan pelindung, yakni sebagai pelindung baja pada bemper mobil. Yang kedua, kromit digunakan sebagai bahan tahan api, misalnya pada padu batu bata dan lapisan dapur. Yang ketiga, digunakan untuk mengeraskan baja, pembuatan baja, tahan karat, dan pembentuk alloy yang berguna. Yang keempat, memberikan warna hijau emerald pada kaca. Reaksi-reaksi. Kromium dapat bereaksi dengan asam dan dapat bereaksi dengan halogen. Kelimpahan mangan relatif melimpah di alam sekitar 0,1% di dalam kulit bumi. Mineral mangan tersebut tersebar secara luas dalam berbagai bentuk. Nah, penemuan secara umumnya itu seperti oksida, silikat, dan karbonat. Penemuan sejumlah besar senyawa mangan di dasar lautan merupakan sumber mangan dengan kandungan 24% bersamaan dengan unsur lainnya dengan kandungan yang lebih sedikit. Salah satu sumber mangan adalah batuan yang terdapat di dasar lautan yang dinamakan pirolusit. Nah, pirolusit ini suatu batuan yang mengandung campuran mangan dan dioksida besi. Selanjutnya, ekstraksi pada mangan. Mangan diperoleh dengan oksida-oksidanya dari tambang bijinya. Prosesnya itu ada beberapa cara, di antara lain yang pertama reaksi dengan karbon, di mana oksida mangan yang telah diekstraksi ini dicampur dengan karbon lalu dipanaskan. Nah, sehingga terjadi reaksi Mn3O4 plus 4C menghasilkan 3Mn plus 4CO. Kemudian MnO plus 2C menghasilkan Mn plus 2CO. Cara yang kedua yaitu proses aluminotermo, di mana pertama biji dicuci dengan mengalirkan air dan dipanggang dengan dialiri udara, lalu dipanaskan terus-menerus sampai pijar merah keluar, di mana MnO2 ini akan berubah menjadi Mn3O4. Nah, reaksinya yang terjadi yaitu MnO2 menghasilkan Mn3O4 plus O2. Nah, oksida yang terbentuk ini dicampur dengan bubuk aluminium dalam krus, lalu ditimbuni dengan bubuk magnesium dan barium peroksida. Nah, reduksi yang terjadi dalam pemanasan yaitu 3Mn3O4 plus 8Al menghasilkan 4Al2O3 plus 9Mn. Kegunaan mangan yang pertama, mangan digunakan pada pembuatan baja yang digunakan untuk mata bor atau pemboran batuan. Nah, yang kedua, mangan 4 oksida ini digunakan dalam baterai sel kering. Selanjutnya ada reaksi-reaksi pada unsur mangan. Yang pertama, reaksi mangan dengan udara, di mana 3Mn plus 2O2 menghasilkan Mn3O4. Nah, yang kedua, reaksi mangan dengan asam. Reaksi yang terjadi Mn plus H2SO4 menghasilkan Mn2 plus SO4 2- plus H2. Yang ketiga, reaksi mangan dengan halogen, Mn plus Cl2 menghasilkan MnCl2, Mn plus Br2 menghasilkan MnBr2, Mn plus I2 menghasilkan MnI2, Mn plus F2 menghasilkan MnF2.
Nah, yang keempat, reaksi mangan dengan air, di mana Mn plus 2H2O menghasilkan MnOH2 kali plus H2. Unsur yang keenam yaitu besi atau Fe. Kelimpahan daripada besi merupakan logam yang paling penting daripada logam yang lainnya dan merupakan unsur yang paling melimpah keempat di dalam kerak bumi, yaitu sebanyak 4,7%, dan logam yang paling melimpah nomor 2 setelah aluminium. Sumber mineral daripada besi yaitu hematit atau Fe2O3 dan magnetit Fe3O4. Kemudian ekstraksi pada besi. Besi diekstraksi dari biji besi yang mengandung senyawa besi seperti hematit, limonit, magnetit, dan siderit. Nah, reduksi besi oksida dilakukan di dalam tanur sembur yang merupakan reaktor kimia dan beroperasi secara terus-menerus. Nah, campuran mineral itu biji besi, okas, dan kapur ini dimasukkan ke dalam tanur melalui puncak tanur. Nah, kemudian disemburkan udara panas yang mengandung oksigen ke dalam tanur dari bagian bawah untuk membakar si kokas tersebut. Nah, di dalam kokas, oksigen akan bereaksi dengan kokas membentuk gas CO dan H2. Nah, reaksinya yang terjadi 2C plus O2 menghasilkan 2CO. Nah, udara panas tersebut juga mengandung uap air yang masuk ke dalam tanah dan bereaksi dengan kokas membentuk gas CO dan H2. Reaksi yang terjadi C plus H2O menghasilkan CO plus H2. Pada bagian atas tanur, biji besi direduksi oleh gas CO dan H2 membentuk besi tuang. Nah, persamaan reaksinya yaitu Fe3O4 plus 4CO menghasilkan 3Fe plus 4CO. Fe3O4 plus 4H2 menghasilkan 3Fe plus 4H2O. Kegunaan daripada unsur besi: yang pertama digunakan sebagai bahan alat rumah tangga, yang kedua digunakan pada pembuatan baja, yang ketiga digunakan sebagai bahan dasar untuk konstruksi atau rangka bangunan, yang ketiga FeOH3 kali digunakan untuk bahan cat seperti cat minyak, cat cair, dan cat tembok. Besi juga digunakan sebagai material pembangun pada mesin berat seperti mesin bor, penggiling jalan, dan lain-lain. Reaksi-reaksi yang terjadi pada unsur besi: yang pertama, reaksi besi dengan udara, 4Fe plus 3O2 menghasilkan 2Fe2O3. Reaksi besi dengan halogen, 2Fe plus 3F2 menghasilkan 2Fe F3. Fe plus Cl2 menghasilkan FeCl2, Fe plus Br2 menghasilkan FeBr2, Fe plus I2 menghasilkan FeI2. Reaksi besi dengan asam, 2Fe plus 3H2SO4 menghasilkan Fe2SO4 3 kali plus 3H2. Unsur yang ketujuh yaitu unsur kobalt. Kelimpahan kobalt di alam terdapat di dalam lapisan kerak bumi, yaitu sekitar 0,04% dari berat kerak bumi atau sekitar 30 ppm dari kerak bumi. Terdapat banyak biji logam yang mengandung kobalt atau yang biasa disebut mineral kobalt yang dikomersilkan seperti kobaltit atau CoASS, smeltit CoAS2, dan lignite atau CO3S4. Nah, dalam lingkungan laut, kobalt dibutuhkan oleh ganggang biru hijau. Ekstraksi pada unsur kobalt. Yang pertama, unsur kobalt di alam didapatkan sebagai biji smeltit, kobaltit, dan lematit. Nah, pengolahan biji kobalt tersebut dapat dilakukan dengan pemanggangan. Reaksinya yang terjadi CoAS menghasilkan CO2O3 plus AS2O3, kemudian CO
2O3 plus 6HCl menghasilkan 2COCl3 plus 3H2O. Nah, yang kedua, unsur logam juga dapat diproduksi ketika hidroksida hujan. Akan timbul hipoklorit sodium atau NaOCl. Nah, reaksinya yang terjadi 2CO2 plus NaOCl plus 4OH- plus H2O menghasilkan 2COOH 3 kali plus NaCl. Kegunaan daripada unsur kobalt yang pertama, kobalt banyak digunakan sebagai pigmen warna biru di porselin, enamel, dan kaca, katalis, dan sebagai aditif untuk pakan ternak. Nah, yang kedua digunakan sebagai alat pemotong yang ada pada baja yang berputar dengan kecepatan tinggi. Yang ketiga, kobalt digunakan dalam berbagai paduan logam pada media perekaman magnetik. Yang keempat, campuran CO, Cr, dan W digunakan untuk peralatan berat dan alat bedah atau operasi. Reaksi-reaksi pada unsur kobalt yang pertama, reaksi kobalt dengan halogen yaitu CO plus X2 menghasilkan COX2. Yang kedua, reaksi kobalt dengan udara yaitu 3CO plus 2O2 menghasilkan CO3O4. Yang ketiga, reaksi kobalt dengan sulfit yaitu CO2 plus S2- menghasilkan COS. Selanjutnya ada nikel. Untuk kelimpahan dari nikel sendiri, dia berada pada peringkat ke-24 di kulit bumi. Nah, nikel ini ditemukan bersama-sama dengan arsen antimon dan belerang dalam bentuk biji. Nah, untuk di alam ini, nikel ditemukan terdapat di alam sebagai smaltit dan pentlandit. Untuk ekstraksi dari nikel sendiri, dia diperoleh dengan cara mengoksidasi NiS menjadi NiO dan kemudian direduksi dengan menggunakan karbon. Dengan bersamaan, reaksi yang terjadi yaitu NiO plus 5 CONi CO 4 kali plus CO2 menjadi NiCO 4 kali Ni plus 4 CO. Kegunaan dari nikel sendiri, dia digunakan dalam pembuatan stainless steel. Nah, jadi nikel sendiri dia bersifat tahan karat, tetapi dia sangat lembek. Oleh karena itu, perlu adanya paduan logam yang lain agar bisa menjadi stainless steel. Nah, yang nantinya stainless steel ini digunakan sebagai peralatan masak dan lain-lain. Nah, dan juga nikel digunakan untuk baterai, alloy, dan juga digunakan dalam pembuatan baju baja, dan perunggu nikel digunakan sebagai uang logam. Untuk reaksi yang terjadi pada nikel, dia akan bereaksi dengan halogen. Untuk reaksinya yaitu Ni plus F2 menjadi NiF, dan kemudian akan bereaksi dengan klorida dengan persamaan reaksi yaitu Ni plus Cl2 menjadi NiCl, dan kemudian akan bereaksi dengan HNO3, yang mana persamaan reaksinya yaitu Ni plus HNO3 menjadi NiNO3 2 kali plus NO plus H2O. Nah, untuk tembaga, kelimpahan dari tembaga ini di kerak bumi itu sekitar 70 bagian per juta. Nah, untuk tembaga ini dia berada pada peringkat keempat di antara elemen-elemen yang ada di kerak bumi. Nah, jadi tembaga ini di kerak bumi itu berbentuk senyawanya, yaitu biji mineral seperti pirit, kalkolit, kuprit, dan lain-lain. Nah, biasanya tembaga ini banyak ditemukan seperti di Amerika Serikat, Kanada, Peru, dan negara-negara lainnya. Untuk ekstraksi dari tembaga tersebut, dia melalui 4 cara. Nah, yang pertama itu ada pengapungan, yang kedua ada pemanggangan, yang ketiga itu ada reduksi, dan yang keempat itu ada elektrolisis. Nah, untuk yang pertama yaitu proses pengapungan. Nah, untuk pengapungan tersebut, jadi biji tersebut dihaluskan. Nah, kemudian dia dicampurkan ke dalam air dan minyak. Nah, lalu ditiupkan udara.
Nah, kemudian dan mineral tersebut dia diselimuti oleh minyak. Nah, lalu dibawa ke permukaan oleh gelembung-gelembung udara dan mengapung. Nah, biji dari hasil pengapungan tersebut dia mengandung 20-40%. Nah, kemudian dilanjutkan oleh proses pemanggangan. Nah, yang mana dari proses pemanggangan ini dia merupakan kelanjutan dari proses pengapungan tersebut. Nah, yang selanjutnya dilanjutkan oleh dipanggang. Nah, selanjutnya itu ada reduksi. Nah, jadi untuk proses reduksi ini, jadi CuS dia dipisahkan dari Fe2O3. Nah, selanjutnya dia dipanaskan dan dialiri oleh udara. Nah, kemudian dihasilkan logam tembaga. Nah, dilanjutkan juga oleh proses elektrolisis. Nah, jadi untuk proses elektrolisis ini dia merupakan kelanjutan dari proses reduksi. Nah, jadi setelah hasil dari reduksi tersebut, dia masih terdapat logam-logam yang masih menempel. Nah, kemudian dilanjutkan elektrolisis. Nah, yang mana elektrolisis dia untuk menghilangkan dari logam-logam yang menempel tersebut. Nah, jadi untuk logam tembaga yang masih bercampur dengan logam lainnya itu dia dipasang sebagai anoda. Nah, kemudian untuk logam tembaga yang dia murni dia dipasang sebagai katoda. Nah, kemudian dia dipakai larutan CuSO4. Kegunaan dari tembaga ini tentunya sangat banyak sekali ya teman-teman dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, contohnya tembaga ini dapat kita gunakan seperti dalam kabel listrik. Nah, karena tembaga ini bersifat konduktor sehingga dapat menghantarkan panas dengan baik. Nah, dan juga tembaga ini dapat digunakan seperti peralatan memasak. Nah, selain itu tembaga juga dapat digunakan sebagai uang logam. Reaksi-reaksi yang terjadi pada tembaga. Nah, tembaga ini tentunya akan bereaksi dengan H2SO4. Nah, yaitu Cu plus H2SO4 menjadi CuSO4 plus 2H2O plus SO2. Nah, kemudian tembaga akan bereaksi dengan amonia, yaitu Cu plus NH3 menjadi CuNH3 4 kali. Nah, kemudian juga tembaga akan bereaksi dengan halogen, yaitu Cu plus Cl2 menjadi CuCl. Pada Zn atau seng ini untuk kelimpahannya di kerak bumi sekitar 75 ppm atau 0,007%. Nah, sehingga menjadikan seng atau Zn ini unsur yang melimpah ke 24 di kerak bumi. Nah, pada seng atau Zn ini dia berasal dari proses alamiah maupun adisi dari limbah industri maupun pertanian. Nah, pada bidang pertanian ini, seng atau Zn ini berguna untuk kesuburan tanah karena seng atau Zn ini memiliki unsur hara mikroesensial bagi manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Nah, pada kandungan total rataan pada litosfer itu Zn sekitar 80 mg per kg. Nah, untuk mineral-mineral yang kaya akan Zn ini seperti sphalerite, wurtzit, zinkosit, dan lain-lain. Untuk ekstraksi dari seng atau Zn ini jadi diperoleh dengan cara pemanasan ZnCO3 dan ZnS dengan udara. Nah, kemudian ZnO yang dihasilkan akan direduksi dengan menggunakan karbon pada suhu 1000 derajat Celcius. Nah, untuk reaksi yang terjadi ketika ekstraksi yaitu ZnCO3 akan menjadi ZnO plus CO2. Nah, kemudian ZnS plus 3O2 akan menjadi 2ZnO plus 2SO2. Nah, kemudian ZnO plus C akan menjadi Zn plus CO.
penggunaan seng atau Zn ini dia cukup banyak sekali ya teman-teman dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, contohnya seng atau Zn ini digunakan dalam plat negatif pada baterai listrik dan juga digunakan dalam kosmetik. Nah, dalam kosmetik ini seng atau Zn ini digunakan berupa senyawa seperti ZNO dan zinc stearate. Nah, contohnya ini seperti penggunaan sunscreen, blush on, dan alat kosmetik lainnya. Nah, penggunaan seng atau Zn ini dia cukup aman digunakan dalam kosmetik, tetapi perlu diperhatikan kadar yang digunakannya tersebut. Nah, selain itu juga seng atau Zn ini digunakan untuk membuat cetakan dalam industri otomotif, listrik, dan peralatan lainnya, dan juga digunakan untuk melapisi logam besi. Nah, yang mana kan logam besi tersebut dia mudah sekali untuk berkarat. Nah, oleh karena itu digunakan seng atau Zn ini untuk melapisi logam besi tersebut. Untuk reaksi-reaksi yang terjadi pada seng atau Zn ini, nah Zn akan bereaksi dengan halogen. Seperti Zn akan bereaksi dengan klorida, yaitu Zn plus Cl2 menjadi ZnCl2. Nah, kemudian Zn juga akan bereaksi dengan HCl. Nah, yaitu Zn plus HCl menjadi ZnCl2 plus H2. Nah, kemudian juga Zn akan bereaksi dengan H2SO4, yaitu Zn plus H2SO4 menjadi ZnSO4 plus